Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan program Java MySQL yang saya buat dengan nama mata kuliah. Pertama saya akan menjelaskan tentang import terlebih dahulu. Di sini ada import Java IO Overrider digunakan untuk membaca output. Ini import Java IO exception digunakan untuk membaca sebuah metode, dan input SimRider untuk digunakan untuk menampilkan input dari piranti input yang akan nanti diinputkan. Yang connection digunakan untuk membaca menghubungkan sebuah database ke program Java, dan driver manager digunakan untuk membaca sebuah error atau tidaknya pada sebuah database. Import Java SQL result set digunakan untuk mengambilkan data dari database. SQL exception digunakan untuk menampilkan error atau tidaknya suatu database yang akan digunakan pada program Java. Import Java SQL statement digunakan untuk menampilkan suatu perintah pada database. Dan kegunaan import Java utila ArrayList ini digunakan untuk menambahkan data baru secara dinamis. Terus yang static string URL ini adalah nama lokasi file database MySQL-nya dengan nama jadwal_matkul. Static connection saya beri nama account, static statement diberi nama stmt, dan yang result set diberi nama rs. Untuk static input string reader ini digunakan untuk nantinya kita melakukan input, dan static buffer reader ini digunakan untuk menampilkan output dari yang kita inputkan nanti. Lalu pada main class-nya di sini ada driver manager digunakan untuk membuat koneksi database, dan pada library-nya jangan lupa ditambahkan MySQL connector agar si pembuatan koneksi database-nya itu dapat berhasil dan tidak terjadi error. Ini stmt count.create statement digunakan untuk membuat statement yang berfungsi untuk mengirim SQL statement ke database nantinya. Dan yang fungsi coding ini digunakan untuk melakukan sorting pada salah satu menu, yang dimana menunya itu lihat matkul berdasarkan sorting. Dan pada saat masuk ke fungsi list dengan parameter arc, si koneksi database-nya itu diberhentikan sementara pada saat memasuki fungsi list. Di fungsi list ini terdapat 6 menu, yaitu ada tambah matkul, lihat matkul berdasarkan sorting, ubah matkul, hapus matkul, dan keluar. Dan di fungsi coding ini digunakan untuk memilih salah satu menu yang dimana merupakan tipe datanya integer. Nah, di dalam switch case ini terdapat pilihan 6 menu yang terhubung pada sistem outprint ini, yaitu ada fungsi tambah matkul, lihat matkul, lihat sort. Nah, di fungsi lihat sort ini akan melakukan sorting yang dimana harus menggunakan ArrayList dengan parameter arc. Kita sempat ubah matkul, hapus matkul, dan keluar dengan sistem .exit dalam kurung 0. Jika kita melakukan pilihan selain dari 6 angka di atas ini, akan menampilkan output pilihan salah. Lalu pada fungsi tambah matkul, yaitu
untuk menampilkan kode matkul dengan tipe data integer menggunakan integer dot parseInt, terus menampilkan nama matkul itu dengan tipe datanya string menggunakan input dot readline. Terus string SQL sama dengan insert into matkul ini nama tabelnya, dan kode underscore matkul nama underscore matkul yaitu nama kolomnya. Jadi pada tabel matkul ini terdapat dua kolom tabel, dan kode underscore matkul dan nama underscore matkul ini adalah nama kolomnya, nama kolom yang ada di database. Jadi si nama database ini harus sama yang ada di database MySQL-nya. Terus kegunaan STMT execute update ini untuk mengeksekusi query yang tidak menghasilkan apapun, atau bisa disebut query yang menghasilkan DDL statement. Jika pada proses insert into ini berhasil, maka akan menampilkan perintah jadwal matkul ditambahkan. Lalu pada fungsi lihat matkul, itu select bintang form matkul untuk mendapatkan hasil akhir dari yang tadi kita inputkan pada tambah matkul. Lalu yang execute query ini untuk menghasilkan query untuk mendapatkan hasil, yaitu non kode matkul rs.getInteger ini untuk mendapatkan query dari kolom kode matkul. Terus nama underscore matkul dengan tipe data string yaitu menggunakan rs.getString, karena saat untuk mendapatkan query yaitu kan tipe datanya string, jadi menggunakan rs.getString, lalu ditampilkan dengan perintah system.out.print. Itu ada kode matkul dan nama matkul. Lalu pada selanjutnya fungsi lihat sort dengan parameter arraylist r, dan SQL exception ini digunakan untuk membaca error pada tampilan database nantinya. Intinya dari fungsi coding ini yaitu melakukan sorting atau melakukan swap yang siap penginputan datanya itu bertambah satu nilai. Jadi intinya itu dari A ke Z, jadi dari huruf pertama sampai huruf terakhir, yaitu melakukan swap dengan bertambahnya satu nilai. Yaitu dengan sekarang selanjutnya yaitu fungsi ubah matkul. Nah, di update matkul ini yaitu hanya bisa mengubah nama matkul yang sesuai dengan kode matkulnya, karena kode matkul ini menggunakan primary key. Jadi untuk mengubah nama matkulnya itu harus berdasarkan kode matkul, tidak bisa salah-salah. Dan stmt.execute ini digunakan untuk mengeksekusi query yang tidak menghasilkan apapun. Jika proses update ini berhasil, maka akan menampilkan tampilan matkul diubah. Dan yang terakhir itu hapus matkul. Di hapus matkul ini hanya bisa melalui kode matkul, karena si kode matkul ini kan primary key, jadi si data nama matkulnya itu harus dihapus melalui kode matkul. Jika proses delete ini berhasil, maka akan melakukan matkul dihapus. Lalu sekarang kita akan menjalankan program Java MySQL-nya. Pertama saya akan mencoba tambah matkul.
kedua matkul berhasil ditambahkan. Sekarang kita akan mengeceknya dengan melalui lihat matkul. Matkul mobile programming sudah berhasil ditambahkan. Sekarang kita lihat di command prompt-nya apakah berhasil atau tidak di CMD-nya. Di command prompt juga sudah berhasil ditambahkan nama matkul mobile programming. Lalu kita akan mencoba nomor 4, yaitu ubah matkul. Matkul berhasil diubah. Sekarang kita cek di nomor 2. Nama matkul yang sebelumnya mobile programming sudah berhasil diubah menjadi web programming. Sekarang kita cek di command prompt-nya lagi. Nah, di database di command prompt juga sudah berhasil terubah. Yaitu sekarang kita coba yang hapus matkul. Matkul berhasil dihapus. Nah, di sini sudah berhasil terhapus yang tadinya nama matkul web programming dengan kode matkul 186 juga sudah hilang. Dan kita cek di command prompt lagi. Di command prompt juga sudah berhasil terhapus. Dan yang terakhir yaitu lihat matkul berdasarkan sorting. Nah, sesuai dengan program sorting, yaitu dari huruf awal A dan sampai terakhir S. Jadi datanya itu berurutan, tidak berdasarkan primary key, yaitu kode matkulnya. Bisa dilihat perbedaannya, yang dimana nomor 1 itu kode matkul 101 dengan nama matkul struktur data, dan yang terakhir itu algoritma. Pada sorting ini algoritma pada di pertama dan struktur data di terakhir. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.